Dia Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak, angkatku jadi anak. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagi Dia.
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh sapa dulu kiri kanannya. Coba senggol. Toel dulu kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari ambil waktu saat teduh sejenak, tundukkan kepala. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan bisnis kami. Terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami. Sebab memang Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Engkau layak dimuliakan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau datang Tuhan, kami mau buka hati kami buka pikiran kami rindu Engkau masuk Tuhan, penuhi setiap kami. Ketika kami pulang Tuhan, kami membawa berkat yang baru, berkas kami penuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami menyembah-Mu. Karena hanya itu Tuhan yang bisa kami lakukan. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari para wanita naikkan pujian ini bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Mari yang pria katakan, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. bersama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
kita sekali lagi bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan sambil mengangkat tanganmu. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Kami gak bisa balas Tuhan kebaikan-Mu. Betapa dalamnya, luasnya, lebarnya kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan satu suara sembah Dia. Sekali lagi, segenap hatimu nyatakan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan. Pernyataan kami Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Oh, kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan
ku sembah. Ku sembah kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Biar ini menjadi setiap doa kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Kau melalui kehidupan kami. Mari setiap umat Tuhan yang siap menyenangkan Bapa bersama-sama katakan amin. Mari bersorak bagi nama Tuhan, menari bagi Tuhan. Biar hanya Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, mari menari bagi Tuhan. Jangan malu-malu menari bagi Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, yes, asalkan Tuhan namanya dimuliakan. Bersama-sama katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu. Boleh lebih keras lagi katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Yang bisa menari bagi Tuhan boleh ya. Kita nggak lagi ada di Medan saudara, kita lagi di Jakarta, tapi menyembah Tuhan bersama-sama, menari bagi Tuhan. Boleh jemaat GBI Gracia katakan, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Katakan, sekarang hidupku bukan milikku, kami milik-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Semuanya siap menari bagi Tuhan. GBI Gracia katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu. Sekali lagi katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Coba sebelah kanan saya katakan, suka-suka-Mu, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu. Asal Tuhan senang, suka-suka-Mu Tuhan. Coba sebelah kiri saya katakan, suka-suka-Mu, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Asal Tuhan senang, kami relakan segalanya Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Musik memuji Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan,
suka-sukanya Tuhan. Berarti artinya kita berserah sama kehendaknya ya. Suka-sukamu Tuhan. Jemaat GB Gracia sekali lagi. Bisa lebih keras lagi. Yes. Bisa sekali lagi ya semuanya ya. Bersama-sama katakan suka-sukamu. Oh, suka-sukamu Tuhan. 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 Yes. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Biarlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan yang besar, Dia perisai kita. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan satu suara katakan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam buku menang. Dia yang memegang hidup kita. Katakan, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Dia perisai kita. Kau perisaiku. Takkan ragu mengikutimu. Hey! Mari cuma Tuhan saja katakan. Tinggal dekat-Mu ku aman. Dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau perisai kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau kemenangan kami. Kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Oh, kami akan goyang. Akan ku goyang. Imanku
Kami tidak akan pernah ragu untuk mengikut Engkau Tuhan. Biar ini menjadi pernyataan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari yang wanita sajanakan pujian ini, katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Bersama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Cuma Tuhan katakan, sampai akhir. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sekali lagi dengan satu suara katakan, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia mau tetap setia Tuhan. menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
kiranya Tuhan berkenan untuk memakai setiap kami sebagai alat dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami ingin menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa. Mari ya Roh Kudus, jamah kami, urapi kami dengan pengurapan-Mu yang ajaib. Penuhi kami dengan kepenuhan-Mu. Oh rabatakaralamatu ya Kau menerangi perjalanan kami dengan terang daripada wajah-Mu yang memberikan kami damai dan sejahtera. Dan kami berdoa ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga. Izinkan kami menikmati kelimpahan, keindahan, kekayaan surgawi. Oh ya lalala kakaralala. Saudara, mari kita buka kedua tangan kita, ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kami berdoa ya Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Penuhi kami sekali lagi. Celikan mata kami untuk boleh melihat rancangan-rancangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Perbuatan-perbuatan tangan-Mu. Kirimkan malaikat-Mu untuk menuntun kami, untuk masuk dalam seluruh rancangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada satu pun yang gagal. Kau mengangkat selubung yang menyelubungi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang ada dalam hati-Mu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan Kau menyembuhkan kami. Kau melepaskan yang terikat. Kau menghiburkan kami yang susah. Oh Rabaya Lala. Pengurapan-Mu yang ajaib, yang mematahkan setiap belenggu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk bulan ini saya diberikan satu tema yang sangat berat. Nah, kenapa saya katakan tema ini sangat berat? Karena the witness of faith itu bukan merupakan tema bulan ini saja, tetapi the witness of faith adalah panggilan seumur hidup buat kita semuanya. Mari langsung saja kita akan lihat. Nah, tolong saya slide yang pertama. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12a dan juga dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, maka Anda akan menemukan ada yang disebut dengan pertandingan iman dan ada yang disebut juga dengan saksi iman, the witness of faith. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan Alkitab ada perdebatan antara dua pengikut Kristus. Yang pertama, Paulus mencatat dalam kitab Roma, kalau Anda diselamatkan, kalau kita diselamatkan, itu oleh karena iman, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Maka iman itu menjadi landasan, menjadi suatu fondasi terhadap keselamatan yang dimiliki oleh setiap kita. Tapi pada waktu Paulus bertemu dengan Rasul Yakobus, maka Yakobus mempertanyakan apa yang diajarkan oleh Paulus. Di mana Yakobus kemudian menyempurnakan pelayanan daripada Rasul Paulus karena Yakobus bertanya, apakah iman tanpa perbuatan, iman itu bisa menjadi sempurna? Tunjukkan imanmu, maka aku akan tunjukkan perbuatanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia termasuk negara 10 besar yang disebut dengan negara yang religius. Indonesia is a religious country. Top 10
But nilai spiritual dari bangsa ini dibandingkan dengan nilai religi berbanding terbalik. Nah, kenapa? Kalau kita lihat studi atau survei dari BKKBN, maka siswa-siswi yang berusia 15-16 tahun, 15 tahun itu 3 SMP, Pak. 16 tahun itu 1 SMA. Mereka pernah melakukan hubungan seks 60%. KDRT dalam rumah tangga tercatat hampir 300.000 kasus. 20% dari peristiwa KDRT dalam rumah tangga terjadi oleh karena perselingkuhan. Angka perceraian di Indonesia, saudara, mulai mengalami peningkatan. Nah, mengapa? Saudara, oleh karena gadget, ya, iPad, handphone, membuat orang yang jauh menjadi dekat, orang yang dekat menjadi jauh. Oleh karena kita diberikan keleluasaan untuk menginput segala sesuatu dan dunia ada dalam genggaman kita, maka saudara, permasalahan yang baru itu muncul yang mengakibatkan nilai religiusitas kita tidak sebanding dengan nilai spiritualitas kita. Kalau Anda melihat survei yang lain, maka Anda akan terkejut karena ternyata pengakses situs pornografi terbesar di Asia, Indonesia. Anda lihat ya, nilai religiusitasnya sangat tinggi, tapi sayang nilai spiritualitasnya itu sangat rendah. Saya bisa bicara banyak data tentang ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di hari-hari terakhir dalam kehidupannya maka Paulus itu berpesan kepada muridnya yang bernama Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, bagaimana cara kita kemudian masuk dalam pertandingan ini dan kita merebut hidup yang kekal? Nah, saya ingat pada waktu berapa tahun yang lalu, pada waktu anak-anak masih sekolah, maka saya kemudian berkata kepada koko saya, yaitu Pak Charles Yonan, yang merupakan salah satu pimpinan di Jaringan Doa Nasional. Nah, saya berkata begini, kok coba lihat anak-anak kita. Anak-anak kita semua baik. Tapi sayang, Charles dikaruniai 3 anak laki dan saya 1 anak laki. Tapi sayang, anak laki kita pinter, baik, tapi 1 kekurangannya. Gak bisa berantem. Gak kayak kita. Papa saya petinju. Anak-anaknya dilatih untuk berkelahi. Tapi 4 anak laki dari keluarga Yonan ini, gak ada yang bisa berantem. Baik banget. Akhirnya kita putuskan gimana kalau anak-anak laki kita latih. Maka singkatnya saya memanggil seorang guru pernah menjadi juara MMA, Mixed Martial Art yang ada di Indonesia. Dan saya leskan private di rumah. Nah, anak saya semangat saudara. Karena dia berpikir dia akan dilatih untuk menjadi seorang fighter. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alangkah kecewanya anak saya. Karena pada 1 tahun pertama, ya, maka
dia dilatih hanya untuk angkat beban. Jadi tiap hari kalau gurunya datang, nah tidak dilatih teknik bela diri, tapi dilatih untuk angkat beban. Nah setelah beberapa bulan dia berlatih, maka anak saya berkata, "Pak, aku mau berhenti aja belajar MMA. Percuma, gak pernah diajarin teori, gak pernah ajarin praktek. Tiap hari cuma lari, keliling, lapangan, dan angkat beban." Nah pada waktu kemudian anak saya mau quit dari latihannya. Nah maka saya kemudian berbicara pada anak saya. "Kak, latihan beban itu baik buat kakak. Karena nanti pada waktu kamu belajar grappling, ya, jadi belajar gulet Pak, perkelahian di bawah. Nah maka nanti kakak akan kena kuncian. Pada waktu dikunci, di situ otot kamu gampang cedera. Kamu latihan angkat beban supaya otot kamu kuat dan otot kamu elastis. Sehingga pada waktu kamu dikunci, nah kamu bisa bertahan dan kamu tidak cedera. Karena kalau kamu cedera, butuh waktu paling tidak 6 minggu untuk recovery." Saudara, tahukah Anda bahwa hidup kita itu pertandingan? Kita tidak bertanding siapa yang lebih kaya. Kita tidak bertanding siapa yang lebih menguasai alat-alat musik. Siapa yang lebih berpengetahuan. Enggak. Yang kita pertandingkan itu adalah iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertanding untuk iman maka Anda perlu latihan. Dan latihannya saudara ya gak mudah. Karena latihan iman Anda akan diperhadapkan dengan permasalahan hidup. Jadi kalau kita lihat, ada berapa macam iman sih dalam Alkitab? Nah, singkat ya. Yang pertama, ada iman yang disebut iman yang kandas. Jadi, punya iman, lihat masalah. Waduh, kandas imannya. Ada iman, tapi begitu kemudian ketemu dengan permasalahan, mati imannya gak bisa bekerja. Sama seperti iman atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Pada waktu kemudian benih itu mau bertumbuh, maka batu itu menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Dan batu itu berbicara tentang kekhawatiran terhadap dunia ini. Berapa banyak iman tidak bekerja oleh karena rasa khawatir yang berlebihan. Banyak pengerja dan banyak jemaat yang suka begini, Pak Gembala. Nanti pulang mau cari Pak Gembala, mau minta didoain. Kenapa? Karena doa Pak Gembala lebih manjur dari doa saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa. Biarlah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kesempatan buat kita. Untuk mempraktekkan iman kita, karena Tuhan berkata gini. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi aja, nggak usah besar. Biji sesawi itu saudara ya seperti titik. Nah itulah biji sesawi. Kalau Anda punya setitik saja, nggak usah banyak-banyak. Anda katakan kepada gunung, gunung pindah, gunung akan pindah. Saya berdoa biarlah di sepanjang kehidupan ini
iman Anda akan membawa Anda naik ke level yang lebih tinggi lagi. Yang mau berikan tepuk tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, dari sejak tahun 1995, saya pergi dan pulang Israel berkali-kali. Sehingga kalau dihitung sampai dengan hari ini, puluhan kali saya pergi dan pulang. Maka datanglah beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Bambang kalau pergi ke Israel ngapain sih? Saya bilang saya berdoa. Loh, Tuhan kan omnipresence. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, kita bisa berdoa di mana saja. Why Israel? Mazmur 128 ini adalah satu dari sekian banyak nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang dinyanyikan pada waktu kita berziarah, pada waktu kita ada di Yerusalem. Apa sih isi daripada Mazmur 128? Mazmur 128 itu berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu seorang pria takut akan Tuhan dan seorang pria hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka so pasti istri dan anak-anaknya akan diberkati. Yang amin hanya ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Amin. Nah ini tangkap saudara. Saya mau taruh ini dalam roh saudara. Bersaksi di luar rumah, menjadi saksi iman di luar rumah. Gampang Pak. Kenapa? Orang gak kenal Anda. But bersaksi di dalam rumah. Gak gampang. Kenapa? Orang tahu kehidupan Anda sehari-hari. Anda nggak bisa pakai make up di rumah. Anda nggak bisa, mohon maaf, pakai topeng di rumah. Karena panas, Anda mesti buka semuanya. Anda nggak bisa pakai pakaian pesta terus-menerus. Anda akan mengganti pakaian Anda dengan daster. Anda akan membersihkan muka Anda, bulu mata Anda akan hilang, semua akan hilang. Orang akan lihat the real you. Oleh sebab itu, saksi iman yang pertama yang saya angkat, itu harus ada di dalam rumah. Sebagai orang tua, kita dengan mudahnya memerintahkan anak-anak kita untuk ke gereja. Coba nanti Pak Yani bikin survei aja. Yang jam 1 nih bikin survei. Kenapa kamu datang ke ibadah Gracia jam 1 siang? Nanti kaget-kaget. Sebagian akan berkata gini, karena disuruh papa sama mama. Itu hasil survei. Anak-anak muda ke gereja karena disuruh sama papa mama. Padahal seharusnya pendeta yang pertama yang dikenal oleh anak-anak di rumah itu bukan pendeta Yani Aliven.
bukan pendeta Johan, bukan pendeta Bambang. Mestinya pendeta pertama yang dikenal oleh anak-anak itu papanya dan mamanya. Halo? Mengapa? Karena Tuhan menitipkan kepada kita itu anak-anak ilahi. Dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Di dalam Ulangan, maka dicatat, tiap-tiap hari kamu tidak boleh bosan-bosannya pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu berjalan. Kamu sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kamu bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan iman anak-anak, mohon maaf, bukan datang dari ibadah hari Minggu di gereja. No. Alkitab mencatat iman yang dimiliki oleh Timotius diperoleh dari mana? Dari mamanya yang bernama Eunike. Dari mana mamanya memperoleh iman? Dari neneknya yang namanya Lois. Jadi, saudara, gampang. Kalau Anda ingin melihat iman Anda, gak usah jauh-jauh. Gak usah cari seorang nabi untuk menceritakan tentang kehidupan rohani Anda. No. Very simple. Lihat aja anak-anak Anda. Karena buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Aminnya udah mulai. Tapi gak apa-apa. Kemarin saya udah minta izin sama gembala Anda. Saya sampaikan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang tidak menyenangkan telinga banyak orang. Yes. Nah, ayat yang kedua berkata begini, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kenal dengan seorang pengusaha. Satu waktu dia pergi berlibur ke puncak karena dia punya villa yang sangat besar, villa yang sangat baik. Nah, maka di tengah-tengah kesibukannya dia mulai menikmati waktu istirahatnya. Tapi apa yang terjadi? Belum lama dia tiba di villanya dan dia memutuskan untuk kembali lagi. Dia menonton TV dan mengganti channel satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Dan tidak ada yang bisa menghibur dia. Dan dia putuskan untuk kembali ke Jakarta dan ke kantornya dan dia mulai bekerja lagi. Saya ini tergoda. Saya tanya, gue heran ngelihat lu. Masa lu gak bisa nikmati villa lu yang begitu bagus? Maka dia menjawab, Bang, gue ini udah biasa diteken, ada pressure. Kalau gue ke kantor, masalah tuh begitu banyak. Tapi waktu kemudian gue keluar nih dari kantor, pressure itu hilang. Dan gue seperti ada di satu tempat yang aneh, yang gue gak bisa nikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu membacakan Mazmur pasal 128 dan merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat?
Kalau jujur ya, saya ngomong dari hati ke hati ya. Kalau ditanya, kenapa sih kamu bekerja? Semua laki-laki akan berkata begini, saya bekerja untuk istri, untuk anak-anak, untuk masa depan mereka. So it's good. Semua orang akan berkata seperti itu. Tapi kenyataan menyebutkan anak-anak tidak bisa dibesarkan hanya dengan harta saja. Mana yang lebih penting? Waktu Anda bersama dengan anak-anak, or anak-anak bersama dengan kekayaan Anda. Saya mau bersaksi ya. Satu waktu. Saya cerita sebelumnya. Setiap tahun kami ini keluarga pergi berlibur. Jadi saya punya 3 orang saudara ya, dan tiap tahun kami komit kami akan bersama-sama dan kami berlibur, liburan keluarga. Tapi karena saya sibuk, maka hanya anak-anak kami aja kami titipkan ke koko saya Pak Charles. Jadi Pak Charles yang bawa mereka pergi jalan-jalan. Saya dengan Ibu Santi tinggal di Medan dan kami terus menanam gereja demi gereja. 45 hari kami membangun satu gereja. Sehingga kami miss betul-betul liburan-liburan keluarga. Sampai kemudian satu waktu, Alfred waktu itu sudah mulai besar, kalau saya nggak salah sudah SD. Dan Tiffany juga sudah mulai beranjak besar. Maka saya tawarkan, tahun ini Om Charles mau pergi, mau ajak kamu ke Hong Kong. Gimana? Kamu mau pergi sama Om Charles, Papa urus semuanya, Papa atur semuanya. Dan kalian akan pergi berlibur. Anak-anak saya berkata gini, kali ini Pak, kami tidak mau pergi libur sama Om Charles. Kalau Papa nggak ikut. Loh, Papa sibuk. Tuhan perlu Papa. Gereja memerlukan Papa. Kenapa kalian nggak pergi aja? Anak saya berkata, kalau Papa nggak pergi, kami nggak pergi. Karena Papa lebih penting daripada liburan kami. Di situ, saudara, saya bertobat. Tuhan jamah hidup saya. Sekarang jujurlah. Mana yang lebih penting? Pekerjaan kita atau waktu kita bersama dengan anak-anak? Jangan lupa, anak-anak suatu waktu mereka akan menjadi besar. Mereka akan menghadapi peperangan yang sama seperti yang kita hadapi. Dan kita wajib untuk memperlengkapi anak-anak untuk memilih mana yang lebih berharga. Family atau kekayaan. Kalau Anda memanjakan anak Anda dengan kekayaan Anda, maka percayalah, Anda akan membesarkan binatang buas dalam rumah Anda. Karena pada waktu dia dewasa, maka dia hanya melihat kekayaan itu segala-galanya. Saya berdoa,
biarlah kita menjadi saksi iman. Bukan di luar, kita menjadi saksi iman di dalam rumah kita. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai musik saja. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dan saya mungkin akan mengakhiri sampai sini Pak Gembala. Jadi nanti bisa dilanjutkan ya oleh yang lain. Tempat di mana kita bersaksi yang paling efektif itu adalah tempat di mana kita bekerja. Mengapa? Karena kalau kita bekerja 9 to 5 ya, berarti Anda bekerja 8 jam dalam 24 jam. Berarti sepertiga hidup Anda akan lewati di tempat di mana Anda bekerja. Saudara, saya percaya kita bisa bersaksi dengan cara menyampaikan firman seperti ini dalam bentuk khotbah. Namun kalau kita melihat keaktivitasan dari pelayanan mimbar terhadap pertobatan, maka surveinya itu nggak terlalu banyak Pak. Di bawah 3%. Jadi di mana sekarang penginjilan itu yang paling efektif? Penginjilan yang paling efektif adalah pada waktu orang melihat perbuatan baik kita. Di mana kita berada, maka dicatat dalam Kisah 2, waktu Roh Kudus itu turun, maka mereka disukai oleh banyak orang. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang disebut dengan the third Pentecost atau yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga, artinya kita disukai banyak orang. Contoh, kalau roh kebencian merasuk kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu membenci orang lain. Kalau roh cemburu masuk, nah maka kita akan cemburuan dengan semua orang. Tapi kalau roh Allah memenuhi kita, kan kita menjadi seperti Allah. Ya apa ya? Ya apa ya? Dan pasti orang senang. Karena kalau kita kemudian saudara mendefinisikan Allah itu siapa, maka kita akan mendefinisikan segala yang baik itu ada pada Tuhan. Sehingga pada waktu roh Allah itu memenuhi, maka saya percaya kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Gak usah kemudian dimotivasi ya, nah untuk melakukan pekerjaan yang baik, gak perlu. Tetapi saya percaya waktu roh Allah ada dalam kita, roh Allah akan memberi kekuatan kepada Anda, akan mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik dari semua yang Anda kerjakan. Nah, masalahnya 1 Petrus pasal 2
ayat 18 dan ayat 19. Kalau ketemu bos yang baik seperti Pak Yani gini, aman kita. Kalau ketemu bos yang bengis, nah ini, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang, halo? Pertanyaannya gampang enggak? Saudara, enggak gampang. Enggak gampang. Apalagi kalau Anda punya sifat seperti saya. Jangan lupa, dari kecil kan saya dilatih berkelahi. Jadi, saudara, kalau lihat ada ketidakadilan, ya. Nah, rasa takutnya itu enggak seperti orang lain. Jadi kadang-kadang kan keluar juga. Nah namun saudara, ya, saya belajar dari kehidupan Yakob dan Laban. Yakob ini ditipu, saudara, saya mundur sebentar. Yakob ini salah satu arti namanya penipu. Kenapa? Karena saudara, bapaknya dia tipu, abangnya dia tipu. Nah kan ini kan penipu ulung saudara. Karena even bapak yang melahirkan dia kena tipu juga. Ini orang nih benar-benar, ya mohon maaf ya, saya pakai istilah ya. Oh lihai banget lah. Ya ini luar biasa lah lihainya. Tapi waktu ketemu dengan Laban, Yakob itu seperti ular kecil, Laban itu seperti naga yang besar. Lau Chua, naga tua, nah sama Xiao Chua, naga kecil. 7 tahun pertama waktu dia kerja, bukan anak yang kedua dikasih, bukan Rahel yang dikasih, Lea yang dikasih. Kenapa dikasih Lea? Karena matanya cacat. Gak ada yang mau tuh. Tapi Laban kan dia berpikir, Yakob sudah jatuh cinta habis sama Rahel. Sudah saja malam dia masukkan bukan anak yang kedua, anak pertama dimasukkan. Saya heran juga Pak. Kan dia lihat tuh Rahel tiap hari dia lihat. Tiap hari dia mimpikan. Waktu di kamar bisa salah saudara. Nah itulah kalau sudah cinta itu begitu, buta. Pagi-pagi bangun kaget. Lea, 7 tahun lagi dia mesti kerja. Jadi 14 tahun ya, baru dapat istri yang kedua, istri yang dia mau. Setelah itu dia bekerja 6 tahun lagi dengan Laban. Anda tahu apa yang terjadi? 10 kali Laban mengubah upahnya. Ayo coba kalau Anda kerja sama paman Anda. Janjian nih. Nanti tiap bulan kamu dapat bonus, kamu dapat ini, dapat itu. Begitu waktunya, enggak jadi, rubah. Kalau 10 kali dalam waktu 6 tahun, Anda bisa bayangkan, itu tiap tahun paling enggak 1-2 kali dirubah. Jujur ya, Pak Johan, masih bisa enggak melayani dengan gembala yang model seperti ini? Ayo pemusik, saya mau tanya. Sanggup melayani seperti ini? Anda dibohongi terus, Anda ditipu terus. Anda dikerjai terus. Kebaikan Anda disalahgunakan terus.
Anda jujur nih. Saya percaya hatinya sakit, saudara. Namun, gini, kalau kita mau menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, Anda kerja benar, bos Anda nih brengsek. Tunggu aja waktunya, tunggu aja. Makin besar bos yang ngerjai Anda, maka percayalah, makin besar kasih karunia Tuhan atas Anda. Ya, bagian ini senang sekali semuanya. Ternyata banyak yang menderita ya. Nah, apa yang terjadi? Maka Anda lihat di akhir kehidupan mereka, mana yang lebih kaya? Bos yang bengis atau pegawai yang jujur ini? Sampai kemudian Laban takut dengan Yusuf. Takut dengan Yakob. Mengapa? Karena semua yang dia kemudian rancangkan untuk mendatangkan kecelakaan diubah oleh Tuhan mendatangkan kebaikan buat dia. Sampai Laban kemudian sadar, wah, gue gak bisa lawan anak ini karena ada Tuhan di belakang dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi saksi itu gak gampang. Anda mesti latih otot Anda. Anda mesti latih iman Anda. Saya akan tutup. Banyak iman yang bekerja pada waktu kita melihat orang sakit. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Seringkali kita melihat iman menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan aku perintahkan engkau keluar. Dan setan taat. But, apakah Anda bisa gunakan iman Anda? Untuk masalah-masalah yang Anda hadapi pada hari-hari ini. Saya akhiri dengan kesaksian ini ya. Pada waktu saya membeli hotel, satu hotel Sumatera Resort yang ada di kota Medan milik seorang pengusaha. Nah maka dealing dengan harga 18 miliar. Dan saya hanya punya uang, gereja hanya punya uang 1 miliar. Dan saya mengambil satu langkah iman dan saya memberikan 1 miliar ini sebagai panjar dan sisanya saya hutang selama 6 bulan. Saudara, berhutang tuh gak enak. Apalagi kalau Anda gak punya duit. Tiba-tiba kan tuh 17 miliar kan begitu. Apa yang saya lakukan? Maka Yakobus kan ngajarkan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kamu mau iman kamu bekerja, nah kamu mesti lakukan sesuatu. Nah apa yang saya lakukan? Saya baru dikasih rumah. Maka saya tanya kepada Ibu Santi, saya tanya pada anak-anak, Kak, Dek, gimana kalau rumah ini kita persembahkan aja buat gereja? Karena gereja lagi perlu. Karena anak-anak saya, saudara, percaya. Mereka bilang, ya sudah Pak, kasih aja ke gereja. Pada waktu kemudian saya bawa sertifikat rumah ini dan saya berikan kepada
tim keuangan. Nah maka Pak Edi yang tahu, gembala, dia berkata, dari saya 6 bulan saya tidak terima gaji. Karena cicilan kita 6 bulan. Pada waktu kemudian yang lain dengar, maka founder daripada gereja kami baru dapat pensiun. Ada 2 orang. Mereka berkata, Pak Bambang kami mau ikut. Setengah daripada pensiun kami persembahkan ke gereja, kami hanya terima setengah. Tiba-tiba office boy, office girl kami, pengerja-pengerja gereja berkata, 6 bulan selama kita mencicil tanah gereja itu, maka kami relakan uang makan kami, uang transport kami, dan kami sumbangkan untuk itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat pada waktu iman dan perbuatan itu ketemu, maka iman kita sempurna. Gak perlu waktu 6 bulan Pak. Dalam waktu 5 bulan kita selesaikan pembayaran. Iman itu adalah bukti. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Mari kita bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hari ini firman-Mu luar biasa. Firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu sudah mengingatkan kami semua Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menjadikan kami semua menjadi saksi-saksi iman yang setia kepada Engkau. Teristimewa di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami semua menjadi saksi iman yang setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Yonan yang sudah menyampaikan semuanya ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan kemanapun hamba-Mu ini pergi, Engkau menyertai. Kami bersyukur Bapa, bahwa hari ini juga Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Engkau. Bapa, kami tahu Bapa, bahwa betapa besar kasih-Mu. Dan semuanya ini adalah berasal daripada Engkau. Biarlah hari ini kami mau persembahkan sebagai rasa syukur kami untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kau berkati setiap tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan.
Shalom Jemaat GBI Gracia yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda untuk menyampaikan beberapa informasi gereja. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Gracia. Saudara, tema ibadah gereja kita di sepanjang bulan Maret adalah Witness of Faith. Jesus, my King, forevermore His praises I sing. In every trial, He leads the way. With Jesus, there's a brighter day. Hallelujah to the King of Kings. All creation, let your praises ring. Ibadah pada Minggu 30 Maret diadakan hanya satu kali, yaitu pada pukul 10 pagi dan disertai juga dengan ibadah Gates. Ibadah Gracia Women Service pada bulan April diliburkan. Sudahkah Anda bergabung dalam GFC? Komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, namun adalah sesuatu yang wajib kita miliki. Bersama komunitas rohani, kita dapat bertumbuh maksimal sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo bergabung dengan GFC. Dapatkan info update seputar kegiatan gereja dengan follow Instagram @gbi.gracia dan YouTube channel @gbi_gracia_blueprint untuk mendapatkan khotbah ibadah setiap minggunya. Demikianlah informasi Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, and God bless you. Puji Tuhan, kita semua diberkati siang hari ini. Amin. Bapak Ibu jangan lupa hari Jumat tanggal 28 Maret ada doa malam di tempat ini. Dan jangan lupa juga bahwa di counter depan itu ada tersedia form untuk setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa. Boleh silakan mengisi dan langsung menyerahkan di depan. Berikut untuk GWS, jangan lupa juga tidak ada ibadah. Biasanya kita ada di hari Kamis minggu pertama. Tapi untuk bulan ini nggak ada, itu diadakan fellowship. Bagi yang belum mendaftar, kalau kuota masih ada, masih dibuka pendaftaran di depan. Kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Selamat siang Allah Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, dan selamat siang Roh Kudus. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Kalau hari ini kami semua Tuhan izinkan kami masih bisa beribadah. Kami bisa masih bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami pun mau berterima kasih Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan, membukakan kembali kebenaran bagi kami. Untuk kami tidak pernah lalai di dalam melatih iman percaya kami kepada Tuhan. Kami harus betul-betul menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah sebuah pertandingan iman.
Roh Kudus tolong kami, kadangkala kami betul-betul menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi badai gelombang hidup ini. Kami kadangkala tidak kuat Tuhan, kadangkala kami mau menyerah dan mundur. Tapi terima kasih kalau siang hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tetap bangkit dan tetap mampu untuk mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus tetap memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan senantiasa menyertai. Berkati kehidupan keluarga, rumah tangganya, berkati setiap pelayanannya. Berikan selalu hikmat dan marifat yang datang langsung dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat GBI Gracia yang selalu Tuhan pakai, yang selalu Tuhan pelihara dan jaga begitu indah dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan GBI Gracia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami selalu katakan Tuhan, GBI Gracia ini ada atas perkenanan Tuhan. Dan kami percaya setiap ibadah, setiap apapun program yang ada di GBI Gracia ini, kami betul-betul tahu penyertaan Tuhan itu sempurna. Roh Kudus memberkati ibadah raya, ibadah pertama, memberkati ibadah kedua yang Tuhan sendiri perkenankan untuk dibuka. Tuhan memberkati, kirim jemaat-jemaat, kirim anak-anak muda yang dididik dan dibentuk di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah teens, ibadah kids, ibadah GWS. Terima kasih Bapa. Kami tahu sekali semua itu karena Tuhan, bukan karena kemampuan dan kemauan manusia, tapi semua Tuhan yang izinkan. Siang hari ini Bapak kami pun bersatu hati. Kami tetap membawa Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yani Aliven bersama Ibu Nancy yang kami kasihi. Tuhan kami selalu katakan, kami selalu jujur mohon belas kasihan Tuhan. Karuniakan selalu kedua hamba-Mu ini hati yang betul-betul tulus dan murni di hadapan Tuhan. Bahwa mereka senantiasa melekat dengan Tuhan. Berikan kemampuan secara khusus Bapa, untuk mereka mampu senantiasa mendengarkan suara-Mu dimanapun kedua hamba-Mu ini berada. Jadikan mereka sungguh-sungguh kesaksian. Orang bisa melihat bahwa benar Yesus hidup di dalam pribadi mereka. Berkati kehidupan rumah tangganya, seluruh keluarga besar, anak, mantu dan cucu Tuhan juga berkati. Kami senantiasa berdoa buat kesehatan kedua hamba-Mu ini. Kami minta sungguh-sungguh belas kasihan Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terus menyerahkan Bapak Gembala kami. Dalam dunia bisnis pekerjaan Tuhan masih pakai dia. Berikan dia integritas yang tinggi. Sehingga dimanapun dia berada, di tengah-tengah bisnis pekerjaannya, orang selalu bisa melihat bahwa Pak Gembala ini betul-betul milik Tuhan. Dia menampakkan kasih Yesus. Ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam dia melakukan setiap apa yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang ini kami tetap bersatu hati. Bapak kami berdoa bagi semua pengurus di mana Tuhan sudah pilih kami untuk melakukan setiap bagian pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kompakan kami Tuhan, satukan hati kami untuk kami saling mensupport, saling mendukung. Dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, Roh Kuduslah yang memberikan kami kemampuan untuk kami melakukan dengan baik. Kami tidak bekerja untuk manusia, tapi tanamkan dalam diri kami Roh Kudus bahwa kami melakukan semua ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak kami bawa semua jemaat GBI Gracia yang hadir siang hari ini maupun yang tidak sempat hadir Tuhan. Kami tahu setiap kami masing-masing punya perjuangan iman sendiri-sendiri. Berikan kami kemampuan Roh Kudus, jamah kami satu demi satu. Berikan kami sungguh-sungguh mau bertekad bahwa kami sungguh-sungguh mau jadi anak-anak Tuhan. Mau jadi pilihan-pilihan Tuhan yang ketika kami berada di luar sana, orang bisa melihat bahwa kami adalah milik Yesus. Roh Kudus, kalau ada jemaat yang punya masalah, kami tahu Roh Kudus sangat penolong. Berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau ada yang sakit, Roh Kudus mari pulihkan kesehatan. Kalau ada yang berbeban berat, ada masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, kami betul-betul minta pertolongan-Mu Roh Kudus. Kami tahu Roh Kuduslah yang mampu menolong setiap kami. Kuatkan dan bangkitkan terus iman percaya bagi semua jemaat GBI Gracia
Gracia. Buat kami tetap teguh dan satu hal kami bermohon, berikan kami kemampuan untuk tidak pernah berhenti mempercayai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tetap bersatu hati membawa negara dan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya sekali NKRI ini adalah milik Tuhan. Kami diciptakan dan dihidupkan di bangsa ini bukan kebetulan. Kami tetap bersatu hati selalu berdoa buat bangsa ini. Berikan sungguh-sungguh bangsa kami ini roh takut akan Tuhan. Terutama buat semua pemimpin dari presiden, wakil sampai semua jajarannya. Berikan mereka melakukan setiap apa yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab. Buat mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan semua keamanan bangsa ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan keamanan yang baik. Terutama buat semua kami umat-Mu di tempat ini. Di seluruh bagian Indonesia ini. Supaya kami tetap masih beribadah. Bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah bersatu berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang. Hari ini sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Sama Ibu juga hadir hari ini. Terima kasih Bu. Ya. Saya ingatkan lagi minggu depan itu kita ibadah cuma sekali Bapak Ibu ya. Ya, jadi semua bisa datang di jam 10 pagi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut kita semua berdiri dan kita akan selesaikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hormat serta syukur, selama-lamanya. Hormat serta syukur. Hormat serta syukur, Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir semua telah berjalan dengan baik. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami datang sekali lagi menghadap Tuhan untuk menerima berkat daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday and God bless you.